Ya, oke. Nah, terus itu sih sebenarnya jadi dari sheet itu di automate, maksudnya sekarang kan udah ada built-in segala macam ya, pakai Yap, Zapier yang bisa pakai di Asana mungkin bisa ya. ya, sangat banyak. Itu bahkan mungkin lebih efisien seperti itu. Tapi saya nggak benar-benar pengen optimisasi Oh, Asana karena saya rasa kalau sudah ongoing itu memang harus di move ke CRM bukan seperti itu untuk itu ya, ya, nggak ya. sesuai lagi kapasitasnya untuk jadi saya nggak mau terlalu optimasi itu cuman dari Oh, saya sendiri untuk sekarang saya mau sheetnya itu gimana caranya tapi kalau udah ada CRM ya udah berarti itu sudah built-in ntar fiturnya saya tambahin Zapier atau apa segala macam itu sudah ada memang aplikasi yang optimisasi dengan CRM-nya misalnya si Salesforce misalnya oh apa ya itu sangat berarti bagus kan tuh. nanti dia integrasinya udah oke karena kan Betul. developernya memang buat itu khusus untuk platform itu. Cuman sekarang saya bikinnya yang enggak seperti itu. Saya mau bikin kayak istilahnya something yang homemade Hmm, beberapa bulan ke depan biar lebih efisien kerjaan saya gitu. oke, oke. Nah, Google Sheet-nya itu di apa namanya jadi saya nggak bisa share external aksesnya itu sih problemnya karena ini restricted ya jadi nggak Oh saya iya. organization kecuali memang si levelnya buat itu external drive gitu yang khusus buat diakses di luar tapi saya harus minta permission gitu jadi ini yang jadi saya kesannya kayak oh apa mungkin bisa dikasih saya bisa ngasih sheet saya sendiri yang dari internal saya sendiri habis itu Ya. saya bisa copy di internal yang benar-benar saya pakai gitu. Jadi Um, ada sheet-nya, maksudnya saya bisa share kan arsip-nya sendiri. ya. Kan punya apa namanya Google Workspace saya kan saya nggak restricted per organization aja, jadi bisa share ke outside of the organization. Jadi saya bisa Ya. kasih akses ke sana file itu. Apa yang kamu kerjain di file itu, apa bisa misalnya saya copy script-nya terus saya update di yang Oh, restricted itu apa gimana? itu mungkin kalau dari Google-nya, oh, sheet, sheet, seharusnya masih bisa, Bu, tapi tergantung bagaimana permission dari Google-nya, Bu. Gitu. Seharusnya masih Hmm. bisa. Soalnya kan itu cuma F-script codingan yang nggak, menurut saya nggak ada permission lebih lanjut, Bu. Gitu. Jadi mungkin bisa dicoba dulu. Oh ya, mungkin nggak ada permission, additional permission gitu ya. Betul, ya. Saya download extension itu sih nggak ada kayak oh you are restricted untuk download extension. Jadi mereka tidak Oh, ada membangun layer karena nggak ada orang IT. Mereka belum oh, ada orang IT. Jadi tidak oh. membangun layer apa namanya security-nya sampai kayak melarang termasuknya extension Ya, kayak ya, gitu. ya. Jadi itu masih bisa saya kemarin download extension sendiri. Saya juga mau tes itu sebenarnya ini dikasih apa enggak ya kalau download extension. Kadang-kadang kan ada tuh yang nggak boleh masuk file extension. Iya. Tapi itu enggak sih masih oke karena itu udah saya bilang mungkin kurang robust ini ya. Tapi ya case masih bisa gitu kalau permission dari saya sendiri kalau masukin expert. Jadi kayaknya kalau mamanya oke mungkin bisa diduplikasi ya. Ya, ya, ya. Oh, jadi untuk karena itu misalkan kalau Bu Dewi share screen gitu apakah itu boleh Bu karena untuk saya untuk melihat saja untuk takutnya itu sangat restricted jadi Oh, enggak sih, cuman file worksheet biasa. Bahkan saya belum oh bikin, ya cuman worksheet kayak data gitu aja, leads, terus oh ya 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 bahkan belum saya rapiin sheet yang dimana saya mau build itu tuh bahkan belum saya rapiin gitu, masih oh masih belum saya build, tapi saya maunya ya untuk sementara pakai itu dulu biar saya lebih efisiensi daripada satu, kopas satu. Jadi saya scriptnya di generate di sana. ya Ntar kalau di CRM kan udahlah Gmail udah betul diintegrasi, chat udah diintegrasi, kan tinggal klik-klik aja gitu. Terus betul. kan masih ada sedikit kopas sedikit gitu kan. A little bit, you know. But at this point kan sampai udah take off gitu ya, baru saya masih harus pakai yang begini dulu gitu. Ya Itu kan juga lumayan speed up lah prosesnya. ya 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 ya. Mungkin saya share ntar deh kalau gitu filenya saya sendiri yang di drive saya di external saran, ntar saya kasih kamu permissionnya share ke kamu, jadi mungkin pakai itu dulu ya. Ya, Uh, ya, Bu.
mimik datanya seperti itu ya. Ntar saya kasih juga kayak prompt-nya apa aja sebenarnya yang saya mau yang keluar dari tapi kan sebenarnya itu bisa dikustomisasi ya. Jadi misalnya kayak ChatGPT itu di-connect sama Google Sheet itu. Dari kolom itu apa bisa dibuat kayak custom misalnya prompt. Jadi misalnya kolom 1 prompt A, kolom 2 prompt B, prompt C gitu bisa apa? Cuman satu sheet itu satu prompt karena koneksinya satu. Di project saya terakhir tuh udah kayak di bulan November tahun lalu Bu ini project yang case yang sama itu masih untuk terbatas di kolom ini satu sheet hanya untuk bisa satu prompt Bu. Mungkin dulu belum ada belum diimprove, mungkin sekarang udah bisa karena itu pasti banyak orang yang juga ingin kayak gitu Bu. Nanti saya cek kembali. Iya, kalau nggak gitu ya better sih dari satu tab ya. Tapi kalau misalnya di tab berbeda masih bisa. Oke, something like that. Coba dilihat aja ya variasinya bagaimana, restriction-nya seperti apa. Ntar itu saya masih harus bikin dulu ntar share. Terus ininya yang kita mau ngomongin yang software-nya dulu apa gimana? Oke. Ya. Boleh Bu, saya boleh share screen atau Bu Dewi yang share screen? Kamu yang share. Oke. Saya buka VS Code. Cuman di balik layar air. Ya. Oh maaf Bu, saya harusnya share screen yang ini reviewnya. Iya. Nah, ya. Jadi ini udah mungkin sangat ada yang nggak bakal Bu Dewi pakai dari menu-menu ini, tapi itu bisa di-adjust Bu apa aja mau dipakai. Lalu ini saya juga nambahin kayak theme color yang mau dipakai biar barangkali kan English Hub saya lihat warnanya merah putih Bu. Jadi ini saya itu. Ya, jadi kayak gini. Saya juga belum tahu pasti merahnya seperti apa. Jadi ini saya bikin ada color wheel biar bisa enak gitu milih warnanya. Iya. Jadi ini oh ya Bu, silakan Bu Dewi dulu. Nah, kamu. Oh ya. Jadi yang saya tangkap itu nanti bakal ada sistem RBAC Bu, Role Based Access Control, yaitu ada admin, ya mungkin Bu Dewi mungkin ada adminnya sendiri untuk mengontrol ini. Lalu ada academic manager, lalu ada teacher. Itu setiap role yang bisa diakses itu berbeda Bu. Contohnya admin, dia bisa semua. Lalu ada academic manager, ada yang dibatasi. Lalu ada teacher, nah ini tambah terbatas. Lalu untuk mungkin finance, saya hanya kayak mungkin juga perlu finance. Lalu ada counselor saya. Ya. Mungkin counselor itu enggak sih. Enggak, oke Bu. Oke. Lalu ini yang kemarin Bu Dewi bilang lead. Jadi kayak yang dari web dari customer convert ke yang trial, lalu trial convert ke mahasiswa ke siswa di English Hub. Jadi ini. Nah, ini cancelled, outing payment, tested, contacted. Nah, terus yang misalkan dia siswa ini itu bisa sudah menjadi student, nanti bisa di-convert ke student. Kalau udah convert ke student langsung jadi masuk dia ke student. Betul. Button ini udah nggak aktif gitu ya. Betul. Tapi ini cuma tampilan saja Bu, belum secara back-end-nya belum. Iya. Kalau misalnya di sini kan kadang-kadang
di sini saya mau ada semacam mini CRM gitu. Mini. Karena saya bilang kan bukan kayak ini bukan sesuatu kompleks, bukan seperti B2B ya, ini B2C ya. Jadi mungkin ada seperti misalnya kayak kapan sih dia tuh terakhir di WA, mungkin bisa dibikin kayak WA button di sana atau kayak gimana gitu. Atau langsung ada juga kapan terakhir di WA gitu. Jadi mungkin bisa di kayak yang mana yang terakhir kali paling lama tuh yang di aging-nya kan yang mana sih yang paling lama belum di follow up, mungkin bisa di sort gitu ya. Di sini seperti dan dia itu langsung di klik itu WA gitu, tek langsung masuk orangnya, langsung bilang halo gitu, kita udah mungkin di sana. Nah, kalau dari template-nya sendiri kan kadang-kadang saya lihat itu ada yang memang sudah custom ya, bisa dibuat juga kayak reply-nya gitu ya. Tapi kalau dari bisnisnya sendiri saya nggak tahu ya, tapi kayak misalnya saya ke website, terus saya klik WA-nya dia, terus ntar dia misalnya reprogram apa, tapi mungkin dia langsung bilang klik, oh terima kasih sudah tertarik dengan program A, begitu. Bisa. Ya, oke. Jadi di sini misalnya bilangnya, halo terima kasih sudah menghubungi dan apa sih namanya? Nanti kayak pesan WA ke orang yang mengunjungi kayak gitu kan Bu ya? Ya tapi custom message WA-nya itu di sini di back end-nya Bu. Apa ya? Mungkin kalau Bu Dewi nggak kurang tahu tentang back end apa ya, tentang ya di belakang database-nya gitu. Betul ya Bu ya Bu. Ya. Bisa di custom di sana. Ini untuk yang trials, ini kayak apa ya? Kayak menunjukkan. Coba balik dulu ke leads-nya. Ya, coba lagi ke leads-nya, sorry. Ya. Jadi saya juga biasanya selalu track misalnya source-nya itu dari mana gitu. Oh ya. Jadi apakah dia itu walk-in, apa dari Instagram, apa terus kadang-kadang referral. Jadi kita bisa track referral itu di sini. Tapi referral itu karena dulu saya ada sistem gini. Kayak kalau kamu bawa teman ke sini, kamu dapat kayak komisi gitu, rewards gitu kalau kamu. Iya. Tapi di sana kan jadinya kayak di sini itu agak ntar bikin kayak nggak bakalan muncul dalam satu tab begini ya kalau masukin sebanyak itu ya datanya ya. Tapi kalau saya mungkin bisa track itu, oh ini reward, ini referral sama siapa gitu. Bisa saya bikin kayak gitu sih Bu. Tinggal misalkan ini saya tambahin tab untuk ini, misalkan untuk referral, untuk yang list biasa gitu Bu. Ini dari mana? Ya. Oke. Tapi juga kan sebenarnya mereka itu datanya jauh lebih banyak daripada ini. Jadi kan sini kan cuma nama WhatsApp. Biasanya nama orang tua, nama alamat, sekolah anaknya berapa, kelas berapa. Terus jadi itu semua datanya memang harus juga saya capture karena itu kan juga untuk data-data siswa gitu, data pembeli lah istilahnya ya, buyer profile gitu. Ada mungkin yang kosong, tapi kebanyakan sih kalau mereka datang walk-in mereka bisa ngisi itu. Tapi di sini kan saya juga mengerti kadang-kadang keterbatasan atau kayak gimana. Jadi saya cuma bilang aja biasanya saya formulir begitu. Email sih jarang ada yang pakai ya. Jadi biasanya nomor WhatsApp, alamat. Tapi email jarang ada. Sekolahnya di mana, kelas berapa, dan dengar kita itu dari mana gitu. Oh ya. Ada yang dari IG, ada yang dari website sih jarang ya. Ya. Nanti saya tambahkan dulu kolom-kolomnya itu. Convert to students. Jadi dia pas nggak necessarily dari lead ini stage-nya itu langsung convert ke student, dari ada stages-nya. Jadi dia dari lead, dia pertama kan dia menghubungi minta price list gitu kan. Jadi dia menghubungi dulu minta price list, terus biasanya dari price list dia atau enggak dia bisa langsung kayak, oh saya mau deh ke price list gitu,
share information general sama harga, share harga. Terus habis itu dia akan next stage-nya adalah dia trial, dia trial class. Tapi kadang-kadang trial juga dia belum tentu langsung mau bayar registration dan placement test. Registration dan placement test itu the next stage. Nah, kalau di sana sudah registration, dia sudah bayar registrasi dan placement test, itu baru dia istilahnya sudah convert dari student gitu. Kadang-kadang dia itu masih menunggu jadwal. Jadi kadang-kadang dari sana itu masih nunggu jadwal, pending schedule namanya. Jadi dia masih, kalau saya mau sedetil mungkin ya, maksudnya dari dia masuk, dia trial, mungkin untuk for the sake of simplicity, karena yang very important stages are mereka itu masuk, mereka itu dari lead yang kosong gitu, terus mereka dapat trial, dari trial itu placement, dari placement itu adalah kalau dia misalnya masih trial, schedule for trial gitu, schedule for trial, tapi dia belum placement kan, jadi masih gini, jadi dia masih dalam stage itu juga perlu di follow up. Oh, dia udah pernah trial tapi belum register nih, gimana nih gitu. Jadi adalah lain dari orang yang memang belum belum trial sama sekali. Jadi itu ada stagesnya sebelum convert to student itu. Student itu enroll as student, kan convert ya, enroll as student. Jadi waiting payment biasanya mereka langsung bayar pas register, itu langsung bayar. Kita langsung payment upon registration. Jadi dia registrasi itu kita harus sambil untuk dia placement test itu immediately mereka harus bayar registrasi dan bayar kursus gitu. Jadi mungkin di sini harus saya juga diskusi sama admin saya sedikit, tapi ya kebanyakan sih biasanya mereka registrasi dulu, placement trial dulu 1 jam, terus habis itu ditanya berusaha closing, oh ya berarti trialnya udah schedule, bisa misalnya dari sejak dia menghubungi sekarang, misalnya dari sekarang dia bisa trialnya minggu depan misalnya, kan berarti status dia udah berubah kan, schedule trial ya. Terus jadi kita nggak usah follow up dia, gimana mau coba, karena dia udah trial stages. Terus itu dia habis trial, dia langsung udah register for class gitu. Karena di placement test itu dia sudah kayak register, jadi register for class. Nah itu udah berarti dia sudah convert. Kalau kita mau simplify the process, trial dan langsung registration. Nah, kecuali dari trial itu adalah bisa menjadi misalnya dari stage itu nggak usah ya, udah, I think that's enough untuk kasih saya lead source, nama, data-data semua, terus nyari stagesnya itu yang saya bilang itu conversionnya 3. Nah kalau trial, nah kemana dia perginya? Apa masih di sini? Apa dia masih kayak di sini karena dia belum fully converted kan? Jadi dia bisa stay di sini dan buttonnya masih aktif untuk bisa dia itu convert to the next stage, which is register for as a student. Ya, kalau sudah dia register as a student, jadi di sini udah completely, dia udah the last stage, dia akan ada di students, ya. Di sini ada automationnya gitu nggak? Misalnya kalau register, convert to student, dia datanya masuk ke student langsung kan? Jadi itu ada workflow-nya seperti itu. Workflow-nya sudah seperti itu kan ya, akan langsung. Oke. Jadi ada ini yang kita harus discuss dengan yang berhubungan dengan bagaimana proses itu biar kita. Saya setahun belakangan ini udah nggak terlalu nggak sempat ngurusin. Itu dibangun dari tahun berapa English Hub? Yes, I built that with a partner that never show up. Dia yang guru, dia gurunya. Saya itu
background bukan education ya, tapi ya untuk bahasa Inggris saya ya masih bisa lah, saya bisa gitu. Cuman dari education sendiri itu bukan background saya punya partner, tapi dari saja nol saya berdiri di sana. I'm talking about zero. I was the only person there. Dari nol saya bangun itu, nol dari sistemnya. Sekarang udah muridnya hampir 100 kali di 2 lokasi ini. Saya bangun itu sampai nol, tapi saya anyway, I have too many ADHD soalnya, jadi agak sedikit pengen kemana-mana gitu. Tapi dari sini, jadi saya pikir kalau saya bisa clarify prosesnya di sini, jadi itu simple. Oke, so jadi dari trials, kan ya, trialsnya itu berarti, oh ya, jadi kayak saya bisa lihat how many students are on trial this week. Apakah kita sudah track dengan goal kita, misalnya 10 student per month, 10, 15 per month, apakah sudah gitu. Terus juga begini, kalau student journey, oke, student journey, coba saya mungkin di trials itu kayak gimana? Jadi bisa dijelasin mungkin nextnya trial dashboard. Oh, jadi trials book, oke, agak sedikit banyak yang kurang penting juga sana yang masuk. Iya, disesuaikan. Students, trialsnya itu active student itu maksudnya dari mana? Dari yang, ini secara ini the general dashboard kan, maksudnya dari reportingnya, general reportingnya itu dari dashboard kan, bukan dari setiap tab ini kan? Ini untuk yang sedang trial, Bu. Ini yang untuk khusus trial. Jadi aktif trial, Bu. Oke, mungkin aktif trial saja. Tanggal, schedule, gurunya siapa ya? Jadi mungkin bisa tulis siapa gurunya. Oke. Trial pipeline ini semua, terus upcoming, maksudnya all stages itu, all stages, trials book, trial completed. Dari trial book sampai trial completed itu di mana itu? Yang di ininya? Apa itu automation pas saat misalnya dari leads itu udah di stage apa dari trial tab sendiri? Soalnya bagaimana caranya register muridnya di trial? Coba kamu bisa demo di sini. Oh, untuk register murid memang saya belum tambahin UI, tapi memang untuk kedepannya bakal jika ini kan memang belum lengkap, Bu. Belum lengkap sesuai yang Bu Dewi inginkan. Nah, mungkin akan saya tambahkan mungkin di menu ini atau di menu leads itu juga akan saya tambahkan sesuai yang Bu Dewi inginkan. Trials, pipeline, all stages, upcoming trials, conversion snapshot. Mark converted, itu. Oh. Ini kayak menandai kalau sebagai penanda saja. Ini untuk kayak biasanya kalau kayak gini itu yang bikin guideline-nya, yang bikin biasanya semacam video trainingnya itu siapa? Video training, Bu? Ya, misalnya menjelaskan fitur-fitur ini, cara penggunaannya, berarti dari kita sendiri, end user sendiri yang buatnya ya. Videonya, ini bagaimana menjelaskan workflow-nya. Oh, sepertinya dari, mungkin kalau dalam case ini, developer sama yang ini untuk menjelaskan ke siapa, Bu? Hah? Ini untuk menjelaskan ke siapa? Ini untuk siapa? Oh, ini untuk menjelaskan ke siapa? Menjelaskan kepada adminnya, admin dan end user. Oh, mungkin kalau mungkin saya juga bisa menjelaskan, tapi mungkin kalau yang ingin menjelaskan Bu Dewi, ya saya akan menjelaskan dengan rinci ke Bu Dewi sebelum Bu Dewi yang menjelaskan. Mungkin membuat video gitu ya? Oh, boleh. Oke. Ya. Jadi journey-nya dari leads, trial, completed, conversion, oke. Terus habis itu dia, misalnya kamu mark converted, dia, jadi misalnya dari leads itu, the next stage-nya kalau jadi dia itu register for trial, maksudnya ke sini. Jadi kamu bisa bikin ke sini, ke trial. Betul. Karena ini cuma mock data aja, bukan
the actual workflow-nya belum ada di build-nya. Jadi ini cuma Ya, mock. betul. Oke, fine. Trials ya kan? Dari leads ke trial. Tapi trial itu ntar akan the next will be show up di Kan di convert Bu. Kan trials misalkan dia mau jadi student, dia bakal convert dan misalkan convert to student atau enggak mark computer dia bakal masuk ke sini student. okay. Student Review juga. terus tanggal misalnya pertinaan data seperti registration date sama start date. Jadi misalnya tanggal registrasi. Jadi dia kan biar dia kapan dia misalnya ada yang register belum bisa seminggu 2 minggu baru dia start. Jadi start date-nya itu harus bikin. Jadi dari start date-nya itu akan dibikin journey dia itu adalah 6 bulan kemudian dia harus tes lagi gitu, tes naik level. Oh wow. Oh ya. Untuk jadi student sama student journey itu apa bedanya di sini? Journey itu yang kayak Bu Dewi bilang kemarin kalau jadi ada kayak tracking progress kapan siswa ini naik level gitu. Ya itu berarti di sana. Oke. Ya. Mungkin ada yang nggak sesuai. Saya cuma lihat di Google kayak gimana biasanya gitu. Yeah. Alerts next step, review ya, ada reminder due, payment timeline, oke. Itu masih oke lah ya. Sertifikat sudah ada bisa diakses ya, di sana ya bisa di download gitu ya, oke. Kalau program ya, program and classes itu semua program kita. Ini program and classes ini apa tujuannya di sini Mas? Jadwal, scheduling. Mungkin ini mungkin nggak begitu butuh, tapi saya untuk ya menjelaskan tentang kelas-kelas di sini, Bu. Oh, di sini bisa jadwal, taruh jadwal nggak? Apa jadwal itu lain? Jadwal, ini jadwal, Bu. Iya, untuk jadwal itu di mana ya? Maksudnya Senin, Selasa. Apa ini bisa dibuat semacam kayak scheduling gitu ya? Jadi misalnya Senin ada slot jam segini, bisa ya, just I need you to just like tell me what works for this. Jadi misalnya jadi Senin dari jam 3 sampai jam 7 ya. Kelasnya biasanya dari jam 3 sampai 7. Ada 3 guru. Jadi dari 3 gitu dipilih yang mana nih jadwalnya, gurunya mana yang available. 3 jadi pilih nama gurunya dimasukin di sana, terus klik di sini untuk jadwalnya, dan mungkin kayak kadang-kadang dan jadwal itu bisa dibikin kayak view gitu loh, kayak jadwal di sini kayak ya ini jadwalnya. Nah terus kalau ada perubahan jadwal misalnya ini saya mau di jadwalnya itu dilihat mana nih yang kosong gitu, yang mana sih yang available, yang mana bisa diambil, dan dalam jadwal-jadwal itu ada tulisannya, misalnya jam 3 HC1 nama kelasnya levelnya itu ada 13 level. Wow. Yeah, you need to be streamlined a little bit. Ya. Tapi 13 level, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sana harus dibuat kayak nama kelasnya gitu, jadi 13 itu, jadi kayak kelas ini C1, C2, C3. Kayaknya sih mungkin saya harus ada sedikit ngerombak programnya juga. Karena it's not very efficient dengan spread out to thin like that. Tapi ya basically kan kayak itu semacam 6-month program gitu loh. Jadi kayak 6 month kamu bisa gauge the speed dengan bagaimana secepatnya dia, bagaimana kemampuan dia itu dalam waktu short period gitu loh, dalam 6 bulan. Nah, jadi 13 ada programnya, jadi ada C1, C2, C3, sampai 4. Wow. Ya.
Dulu saya sempat itu Bu juga kayak sempat kursus bahasa Inggris di pas saya SD di IF Bu, mungkin Bu Dewi tahu. English First gitu. Mhm. Cuma kalau nggak salah cuma ada 5 Bu. Trailblazer, High Flyer, sama apa gitu yang di bawah-bawah. Cuma Di 5 ya? untuk yang anak kecil. Kalau yang dewasa saya belum masuk karena saya cuma stop sampai SMP. Tuh. Hmm, sebenarnya itu juga saya agak sedikit kepikiran juga sih. Jadi anak-anak itu kelasnya kalau SD misalnya kan dia 6 gitu kan, 6 SD gitu, 1 tahun itu 1 buku maunya gitu. Oh, ya, ya, ya. Tahun jadi dalam 1 tahun itu 6 level gitu. Habis itu SMP 3 level, SMA 3 Ya. level. Itu karena mengikuti dari CFR gitu. Tapi Oh. sekali lagi kan saya belum pernah tuh operasional kayak ini gitu Ya, Mas. ya. Entah saya harus nyari kayak education consultant or what, I don't understand juga. Ini untuk yang menu material Bu, mungkin ini saya bikin mungkin memang mungkin nggak dibutuhkan atau mungkin dibutuhkan juga. Program dan klasisnya itu misalnya saja program dan klasisnya itu bisa dikasih lihat, maksudnya murid yang aktif di dalam enrollment ini berapa gitu ya, bisa dikasih Oh, lihat. oke. Ya, bisa Bu, oke. Nah terus berarti sebenarnya yang ini itu memang untuk scheduling ya, jadi bisa dioptimalkan untuk jadi scheduling di program dan Ya. klasis. Kalau Bu Dewi ingin itu, Jadi juga misalnya di sini ada tulisan misalnya reschedule kayak gitu-gitu, jadi harus ada kayak murid ini reschedule. oke. Dan ini kayak kalendernya itu misalnya weekly view gitu, Oh, weekly. oke ya bisa Bu. Ya. Oke. Bisa dibikin Fine. weekly dan monthly gitu, weekly dan monthly, toggle antara weekly dan monthly. Jadi secara weekly berapa, jadi secara monthly berapa gitu. Oke, oke. Mungkin mau daily juga Bu dilihatnya view-nya. No, enough. Material oke, sama attendance, materialnya oke, bisa saya taruh sana yang kayak PowerPoint kita yang dari Canva. Attendance-nya muridnya yang datang gitu kan ya, present, excuse hari ini, kelasnya, nama kelasnya apa. Oh ya, oke. Jadi bisa kayak kelas ini jam save ya. Terus kalau umpamanya analitiknya itu reportingnya saya bisa dari semua ini bisa saya bikin custom report gitu. Dari Dan analytics Bu. ya, ntar ada analitiknya di sini apa itu sesuatu yang kayak misalnya saya tarik dari sebulan nih berapa ini muridnya Oh, yang bisa Bu. ini itu di mana ntar analitiknya? Nanti bakal karena ini baru ini inisial desain and UI, mungkin belum ada yang lengkap, mungkin saya bakal tambah di sini karena dashboard tuh kayak ringkasan dari apa yang ada di menu-menu ini Bu. Mungkin saya bakal tambahin analitik lebih lanjut di sini. Dan mungkin juga ada menu untuk analytics yang lebih kompleks gitu Bu. Terus misalnya kalau proyek kayak gini kan karena ini istilahnya custom ya web app gitu ya buat saya Yep. gitu. Ntar untuk kayak confidentiality-nya sama kayak apa hak miliknya itu bagaimana kita Oh, bisa buat saya sudah tulis di itu Bu, di proposal. Jadi hak miliknya Bu Dewi. Ya, sistemnya, jadi tidak bisa kayak diperjualbelikan lagi gitu kan hasilnya saya yang dari jual belikan. Oh enggak Bu. oh iya ya. Ya. Teacher center selector. Oh, nanti biar repository GitHub-nya dari Bu Dewi biar saya aksesnya nggak terlalu tinggi, biar ya sama-sama transparan, biar sama-sama enak gitu. Hmm.
Advanced data. Jadi di atasnya itu antara reporting, teacher center. Nah, absensinya itu adalah saya perlunya tahu muridnya itu misalnya untuk kayak attendance ya. Misalnya attendance itu muridnya mau misalnya kalau guru itu dia kerja tuh saya hitung gitu per jamnya kerjanya berapa gitu. Dan kelasnya kayak ada yang khusus kelas dewasa dan kelas anak-anak gitu. Jadi apa bisa di attendance-nya itu attendance-nya itu capture itu bagaimana itu di the next stage-nya itu yang di luar dari itu misalnya itu kayak guru sendiri gitu. Oh bisa Bu, saya bikin untuk absensi guru sendiri, saya akan bikin juga. Ini kan khusus siswa dan belum saya bikin memang. Ya. Absensi dan juga tanggal 31 itu bisa kayak di generate report gitu, jadi kayak send PDF, master juga cek sama kayak payroll-nya gitu yang buat, terus juga biar mereka bisa double check, jadi ntar nggak biar saya ngajarnya segini nih, segitu gitu. Jadi kita bisa ngasihin kayak reportnya, ini loh jadwal kamu dari PDF, kamu bisa double check, bisa kayak validasi dengan kita dulu untuk cek kalau memang ada diskrepensi, bisa di trace gitu disalahnya di mana gitu ya. Itu teacher center-nya apa? Untuk kayak gini Bu, untuk milih gurunya. Jadi kayak iya. Nah, payroll ini berarti ini bukan admin akses, ini harus ada finance. Jadi kayak kamu bilang, misalnya tadi apa kamu role based access-nya itu selain admin itu apa? Ini ada finance, ada counselor. Ini bisa di bisa di hide ya. Jadi invoices dan ini payroll ini semua nggak ada di teacher center. Manual payments itu ini admin yang saya maksud adalah admin di sini tuh kayak super admin Bu. Jadi dia kayak master, dia kayak tier tertinggi gitu. Jadi punya semua akses. Bisa akses semua gitu ya. Atau tambahin lagi Bu? Kalau administrasi staff admin dari sekolah yang saya mau itu ya adalah yang bisa akses semua ini plus absensi dan dia bisa upload namanya payment. Saya tuh misalnya begini, orang itu semua masih bikin paymentnya itu kayak QRIS gitu kan. Jadi dia harus report paymentnya di sini gitu. Gitu. Tapi di sini misalnya kayak payment kan biasanya harus di-link sama orang tuanya gitu, sama orang tua mana. Jadi mereka bisa bilang, ini adalah pending payment, dicek di bank. Misalnya kan gitu. Terus di-link sini nih paymentnya hari ini tanggal segini. Tapi mereka biasanya ngasihin form of payment-nya itu lewat WhatsApp gitu. Jadi kayak di mana apa perlu nggak sih? Nggak usah, kayaknya data yang nggak penting itu untuk ngabisin storage aja kalau saya upload di sini. Jadi mereka cuma verify misalnya di WhatsApp, terus dia confirm payment di sini, terus yang bisa confirm payment klik itu adalah orang finance. Ya Bu. Saya kayak yang dia tuh orang staff adminnya cuma bisa dimasukin ini ada payment atas nama murid ini ya, jadi murid ini, soalnya dia tuh masih kadang-kadang dia tuh masukin ke payment itu kayak nama orang tua, kita bingung ini punya siapa gitu. Jadi kalau di sini dia yang masukin ini payment nama muridnya ini, terus ntar yang punya permission untuk approve confirm payment adalah orang finance. Send reminder. That's good. Misalnya dia telat bayar, ini di-select check dengan kalau payment itu saya mau yang kelihatan kayak PESDU itu kelihatan di sini. PESDU semua kelihatan, jadi bisa send reminder-nya dengan template, halo ini dari ini adalah yang berapa yang due, seperti itu reminder sama orang tua WhatsApp ya.
ini automate sekali nih soalnya kita ada permasalahan di sana itu kayak cepat telat bayar. Nah, dan juga biasanya kalau kamu dulu di F itu kalau orang masuk tengah bulan itu gimana ya? Soalnya ini saya belum menemukan solusi. Jadi saya bilang kalau umpamanya masuk setengah bulan, kamu masuk, jadi dia pro rata bayarnya karena itu saya mau semuanya tuh dunya sekitar tanggal 15 per bulan. Jadi kalau misalnya dia masuk awal bulan, dia itu nggak full 1 bulan, jadi dia pro rata dari misalnya dia nggak masuk 8 sesi, dia cuma 4 sesi, itu harus ada calculation-nya bagaimana pro ratanya di sini yang ada formula yang kamu harus untuk mereka bisa generate, oh segini nih undo gitu. Sebenarnya biar nggak wasting paper sih sebenarnya, tapi di print aja deh ya, di print mungkin gini aja. Generate invoice-nya di sini terus di WhatsApp gitu. Jadi bisa ngabisin kertas gitu loh. Jadi pro rata, calculation bagaimana di dalam invoice ini dia tuh menentukan yang berapa masuk segini, dia tuh tanggal 15 adalah due date tiap bulan. Jadi murid yang masuk sebelum tanggal 1, dia akan cuman technically have half, right, of the class. Jadi di sana dia cuma di-charge pro rata. Kelasnya 2 kali seminggu gitu. Kelasnya 2 kali seminggu. Jadi itu dah makanya saya bilang kayak itu mungkin dia akan cuma di-charge pro rata aja berdasarkan kapan dia masuknya. Jadi orangnya biar kita itu selalu mendapatkan payment cycling itu sama gitu. Saya nggak perlu buat payment cycle like a million one based on everybody's attendance, just one. Tapi dia akan bayar sesuai dengan apa yang dia actually attend. Berarti sini ada itu dah ada itunya. Mungkin saya mau ngasih pandangan. Saya kan juga ada project untuk kayak form pendaftaran hotel. Nah, jadi ada kayak kalkulasi dan opsi untuk customer milih, misalkan ini untuk khusus dia masuk tidak di tanggal 1. Jadi itu memang pro rata. Nah, itu di bawahnya ada opsi. Dia mau bayar pro rata saja sampai di akhir bulan atau pro rata plus 1 bulan. Jadi misalkan saya masuk di bulan Oktober ini di tanggal 15. Nah, itu saya milih opsi pertama, saya cuma bayar sampai tanggal akhir Oktober. Nah, opsi kedua, saya bayar sampai akhir Oktober dan 1 bulan dan 1 bulan plus di bulan November. Jadi bayarnya kayak gitu. Nah, terus di tanggal 1 Desember, jadi pembayarannya kayak sama semua di tanggal 1 semua gitu. Tuh. Tanggal 1. Iya, di tanggal 1. Untuk yang di project booking ini. Mungkin kalau dengan Engagement mungkin beda. Iya, saya pertengahan bulan sih soalnya. Oh ya. Okay. It's kind of like agak sedikit membingungkan juga sih, tapi udah karena memang sudah ada, it's like kind of already set up that way untuk kayak saya mau revisi, jadi biarin aja tanggal 15. Oke, ya. Berarti di sini ada. Nah, manual payment itu apa? Nah, ini buat misalkan ini untuk mungkin ada orang atau enggak orang tua yang nggak bisa menggunakan ATM atau dia bayarnya cash atau enggak apa gitu, pokoknya something manual ya lewat sini Bu. Jadi nanti saya bakal kayak membuat payment form sendiri gitu. Mungkin memang ini saya sangat mengide Bu. Mungkin tidak dibutuhkan ya juga tidak apa-apa. Manual payment itu maksudnya cash. Ya betul. Kenapa nggak jadiin satu dengan invoice itu? Jadi biar nggak ada 2 gitu yang. Oh ya, oke. Untuk kita nggak ada menerima partial payment, cuman ya kayak saya bilang invoice-nya pro rata gitu. Cuman kalau cash mungkin ada, mereka punya Excel sendiri sih untuk track-nya. Jadi nggak tahu apa di sini atau nggak usah ya. Nggak usah ditaruh di sini, kasih.
Kas itu adalah dia ya kas yang mereka hold di sana di Excel sheet. Jadi itu biarin aja dulu. Jadi kalau invoices ya misalnya kalau dia bilang paid, dia mark as paid. Mungkin ada di sana opsinya yang dari di invoices itu mark paid cash, or kalau cash berarti dia bisa mark paid gitu. Select dulu cash. Kalau cash dia bisa mark paid. Kalau wire transfer orang lain harus approve, yang punya finance-nya harus approve itu paid. Karena dia harus punya akses ke bank account gitu ya. Ya, oke. Ini dia Sertifikat. sertifikat ya, Bu? Ya. Ini sertifikatnya, oke, completion draft signed by Jebret certificate. Oke. Fine, ntar saya jelasin programnya apa aja. Terus reports-nya itu yang di bawah yang ini ya. Belum banyak karena saya masih bingung pas saya bikin ini gimana ya reportnya ya, kan nunggu dari Bu Dewi. Ya, jadi saya maunya dibuat kayak generate revenue sih. Jadi kan ini ntar dashboardnya terus ulang itu harus dibuat lagi untuk 2 lokasi gitu. Jadi untuk 2 lokasi. Saya mau sebenarnya sih bisa aja bikin dari 1 yang bisa mengakses, tapi itu akan membuat itu nggak bisa karena memang jadwal mereka beda kan, semuanya murid-murid guru beda. Jadi memang harus dibikin terpisah. Dan mungkin dioptimisasi, mungkin kalau suatu saat saya ada orang yang mau buat English Hub somewhere gitu. Berarti role base-nya ketambahan, saya kemarin lupa buku ada 2 area, jadi saya tambahkan untuk ini untuk admin di lokasi A, lalu saya juga tambahin permission untuk di lokasi B. Nanti bakal bisa di scale di lokasi-lokasi tambahan berikutnya. Di mana itu caranya untuk dapat role-nya itu? Dibikin di ngoding lagi, Bu. Ya, dan juga kalau saya super admin itu bisa melihat semua dari, nah itu kan yang complicated itu berarti kan karena kamu bikinnya berarti dua layer kan tapi sebenarnya saya mungkin mau ngelihat gimana ya caranya, apa saya bisa ngelihat sebagai super admin, berarti di sini kamu akan ada toggle sistem untuk melihat lokasi A, lokasi B, nggak mungkin dari satu lokasi. Bahkan saya sebagai super admin pun nggak bisa ngelihat dari semua gitu ya, dari semua all throughout. Mungkin reporting bisa, tapi yang dari dashboard gini itu saya harus toggle dari A atau B gitu ya. Ya, nanti saya untuk khusus di super admin nanti bakal ada ya, di super admin nanti ada toggle untuk area A, area B. Nah, tapi misalnya dari super admin, apakah ada bisa bikin custom report untuk ngasihin revenue? Saya care cash flow saya. Jadi per bulan itu cash flow berapa dari masing-masing enrollment, aktif, retention, siapa yang drop out, berapa yang trial, berapa jam pengajarannya, mungkin saya cuman kayak grasp an idea, karena along the way saya mau lihat sepertinya movementnya bagaimana, grafiknya bagaimana. Saya belum punya ini dashboard untuk reporting ini. It's not good. I need it. It's 2 years. It's been 2 years. I need to get the numbers. I need to know where I can improve on, and I need to automate the whole process so I can easily see areas of improvement. Jadi saya mau bikin reportnya ini ya gitu dah. Jadi ada revenue dari 2 lokasi, total enrollment, total trial enrollment, new enrollment, active student dari masing-masing. Oh, another one. Aduh, another complex thing. Kita punya partner dengan sekolah. Oh, wow. Tapi partnernya itu juga di stop. But anyway, I have this. I need to go, and so I have ada partner sekolah. Jadi partner sekolah itu mungkin bisa dimasukkan kategori semacam kayak itu akan menjadi revenue stream gitu ya. Cuman sejauh ini kan cuman Citarum yang saya fokusin, soalnya guru-guru di Pemukaan itu udah full.
Yang Citarum ini yang handle partnership. Sekarang saya punya 2 partnership. Oh, that's great. Nah, partnership itu how do I do that? Like saya nggak tahu satu. Saya nggak dapat data nama-nama muridnya. Well, I do, tapi nggak data lengkap karena mereka kan murid sekolah. Cuma nama aja gitu. Nama di sana mungkin saya bisa buat kayak untuk partnership itu bisa saya create sama another one is report student report. Biasanya kita bikin kayak student report gitu sekali sebulan pada orang tua. Oke. Jadi student journey ini kayak brief overview very small kayak 1-2 paragraf gitu yang kayak mungkin sheet gitu. Coba saya kasih ntar reportnya. Yep. Okay. Terus dari yang sekolah ini biasanya mereka setiap kenaikan cawu dan mereka saya minta reportnya untuk student saya. Okay. Jadi semacam yang kita punya dari sekolah ini adalah misalnya gini, sekolah A muridnya 1 sampai 10. Kelasnya TK gitu ya, TKA, yep. TKB. Terus habis itu kita reportnya gitu, kita nggak punya data-data lain tentang murid ini, is confidential. Terus habis itu kita generate report, dan biasanya mungkin earningnya bisa, kalau misalnya kamu bilang invoices gitu ya, mungkin kita bisa generate invoice dengan mereka. Misalnya mereka kan bayar biasanya langsung. Jadi pas mereka bayar itu kita generate sendiri invoice-nya. Saya biar matching gitu loh sistemnya. Income yang kita terima, jadi bisa di-capture di sini gitu. Jadi kita bisa generate invoice. Jadi di invoice itu ada optionnya untuk bikin invoice ke partner kita. Oke. Ya. Saya masukkan ke fiturnya, Bu. Ya. Reports RBSC setting. Ya, ini untuk kayak view, manage, edit, delete, approve. Ya. Nah, ini admin bisa lihat hanya untuk admin bisa view semuanya, teacher hanya bisa view dashboard dan nggak bisa lead. Tuh paling kecil di sini mungkin counselor ini mungkin nggak dibutuhkan, mungkin akan saya hapus, cukup ini. Ini apa dibutuhkan, Bu, untuk manajer akademik? Ini role-nya mungkin nggak tahu ya ke depannya mungkin perlu ya, tapi so far cuma teacher, admin. View manage itu maksudnya fraud. Dia bisa nge-manage dari ya. Upload, delete gitu ya. Mungkin ada menu yang dari Bu Dewi ingin tambahkan selain yang belum Bu Dewi bilang, atau mungkin mau tambahkan juga, Bu? Japan, pas. Yang mempermudah kan juga itu semacam kayak financial side of it, yang mungkin memang belum terlalu banyak gitu dan juga terlalu overwhelming untuk ditaruh di sini. Biasanya has to do with like apa itu common ya untuk bikin sesuatu sistem banyak sekali di sini. Misalnya saya mau bikin semua income sama expenses-nya, jadi biar bisa saya generate buat tax report saya gitu. It's okay, Bu, kalau itu dibutuhkan, it's okay. Income sama expenses-nya di capture di sini untuk create, untuk saya bayar pajak tanggal 15 gitu. Bisa, Bu. Berarti udah ke arah tentang PPH itu, Bu, ya? PPH 21 atau ya, gitu? Oke. PPH final P20 dan sewa apa 3. Saya juga baru kenal yang gitu. Oke. Kalau sudah itu jadinya kayak di finance, jadi itu semua nggak ada hubungannya sama admin ya. Jadi itu semua adalah finance, dan finance itu ada section di mana, tapi finance itu juga at the same time
Oh, Dari expenses. Nah, expensesnya siapa yang input itu adalah admin, bukan orang finance gitu. Yang oke. Ya, ya, ya. Oke. Ada lagi, Bu? eh, untuk kedepannya saya maunya sih buat online class gitu ya, tapi itu how did that fit in here belum tahu juga saya. Online class. Jadi Mm-mm. ada kayak video Zoom gitu. Iya, online class. I don't really Oh, know that's oh kalau video. Video. jadi kayak Zoom gitu kelasnya, online English class gitu yang Oh, online. Kita sudah pernah coba dulu sebelumnya dengan murid dari Norwegia, murid orang wow. Norwegia, tapi dia stop terus abis itu nggak pernah pursue. Tapi ini kayak ruang guru gitu kan dia bikinnya online class gitu kan, Ya, ya ya, ya. semacam itu. Oh, oke. Tapi itu nggak tahu saya di mana ya. That would fit here. It doesn't matter. Dan mungkin ntar itu adalah kategori siswanya yang trialnya itu, yang leads-nya itu dari online atau enggak, ntar jadi trialsnya apa? Trialsnya online atau offline? Oh iya, Bu. Online atau, jadi, dan pas menjadwalkan, jadwalnya itu adalah keluar kelas online atau offline, jadi Ya, ya. Ya, itu pastinya. adalah sesuatu yang apa bisa direvisi lagi saat itu sudah berjalan, atau itu sesuatu yang lebih baik dipikirkan dari sekarang dan direncanakan dulu gitu. Soalnya kadang-kadang saya tuh mengalami based on experience, kadang-kadang to fix something yang sudah jalan itu lebih susah daripada Oh iya, memang betul. merencanakan dari awal gitu. A Jika little bit more work if you do it later stages than you do earlier gitu loh. jika memang itu apa ya, kayak rencana yang pasti ke depannya itu Pasti sih, kan belum jalan aja. oh, lebih baik sih dari awal memang dibuat di database-nya, Bu, karena jujur saya udah kayak ya sebagai ngoding-ngoding ini membuat itu kan sebuah modul, sebuah fitur yang kompleks menurut saya, kayak seperti LMS itu kayak nge nambahin kolom tabel itu pasti berpengaruh ke kolom dan tabel lainnya. Apalagi kolom tabel itu ada kayak ratusan. Itu memang very very sangat memakan waktu yang banyak jika itu di tengah-tengah. Tapi ya it's fine jika memang waktu yang dibutuhkan waktu yang dikasih kayak deadline itu juga cukup banyak, it's okay. Tapi lebih lebih cepat kalau di awal udah dibuat Jadi fondasinya. arsitekturnya itu udah ada dari awal Betul gitu. ya, Nah, betul. ya makanya saya bilang kayak kamu nanya, oh apa ya? Jadi kayak sebenarnya itu sih online school, um, online school itu dibikin jadi semacam dari leads ya kan. Dia itu kelas apa itu adalah kelasnya mungkin bisa bilang kelas online apa offline. Ya, Terus ya, ya. trialsnya adalah trials online apa offline, ya kan? Terus studentsnya juga kan berarti semua it trickles down everywhere. Student ini student online atau offline. Terus attendance juga kan, maksudnya it's all basically seperti itu yang memang mempengaruhi semua kan dari aspek dari database ini gitu. Ya, ya. Dan partnership itu juga ya memang itu masuknya di mana gitu. Partnership itu adalah semacam kayak program and classes misalnya bisa juga, tapi program and classes itu apa bisa dibuat semacam kayak partnership school program terus dengan opsi itu terpisah dengan kelas-kelasnya, apa lebih baik dibuat tab baru gitu, dengan karena itu potensinya adalah dia mempunyai banyak kayak more of their own kind of independent gitu loh, yang data yang tidak ada berhubungan dengan yang lain-lain, jadi nggak saya bisa connect gitu loh, kayak apa partnership itu like a separate tab on its own, nama sekolah di mana, Ya.
jumlah murid berapa, jadwal pengajaran di mana. Itu saya sih secara kalau membangun kayak ngomongin kan itu jalan apa enggak ke depannya lebih growing ya saya mau kayak laid out the brickwork first untuk bagaimana itu formasinya gitu. Entah kalau nggak diisi ya udah it's just gonna be one more thing that just sitting there. It doesn't really hurt or anything, but it's always an option kalau kamu sudah ada tempatnya nested in here for you kamu masukin data gitu kan. Jadi mungkin memang partnership itu adalah program dengan kerjasama organisasi itu harus ada di sini. Jadi organisasi bisa organisasi sekolah, daycare, or kita sudah pernah dihubungin sama macam-macam lah pokoknya dari organisasi A, B, C, D gitu. Jadi macam-macam lah kategorinya gitu. Jadi tapi organisasi, jadi dari organisasi itu kita bisa lihat kapan kita startnya, berapa. Ntar invoice juga kita bisa bilang creating invoice bisa select mereka sebagai orang yang kita bill gitu. Jadi kita di sana bikin invoice-nya, generate invoice untuk perusahaan ABC. Jadi kayak murid bikin invoice itu ada yang buat murid atau partnership, select ntar di luar opsinya murid atau partnership. Selama ini semua datanya itu bisa saya capture di reporting gitu ya. Jadi kayak bagaimana kamu membuat struktur datanya itu biar apa namanya kayak it's good gitu loh, good, there's no mistakes and kayak jadi itu aja sih. Jadi kita lihat sih gitu ke depannya. Sebenarnya ada juga sih kepikirannya untuk kayak bekerja sama dengan programmer untuk kayak nyari partner dari luar gitu yang mau nyari bikin software seperti itu di Indonesia. Jadi kalau umpamanya I'm looking at any direction right of where the venture is. Ya, saya tuh kayak just dive in and see where it goes, right? Everything is grow towards every time a direction kan sekarang. Jadi who knows ya? Who knows? Hanya ada kesempatan lain gitu ya. Jadi, that's why I wanna try. I've been trying for udah kayak 6 bulan saya nyari-nyari programmer. Work 6 bulan dulu. Wow. Ya, WA, misalnya kan sesempat saya gitu. Kak, gini. Kadang-kadang ada yang nggak bisa, nggak jawab atau gimana. Terus sempat saya itu kayak yang dari demo itu kan saya waktu itu demo dia gitu. Tapi ada juga yang kemarin saya mau beli softwarenya, saya mau nyari softwarenya, saya kira murah, mahal sekali. Upfront cost, and I don't own the software, and it's like beli software kayak zaman dahulu yang kayak dia itu harus didatang salesnya, install software zaman-zaman dulu kan nggak ada cloud based computing kan kayak QuickBook itu kan orangnya harus license. Ya, tapi kalau kamu pakai misalnya cloud based computing kan kamu biasanya di sana ya mereka nggak lower cost of the entry dengan subscription base kan. Tapi di Indonesia itu subscription base lumayan dan entry level juga high entry barrier gitu loh. Gitu. Jadi saya mahal banget kemarin saya ditanyain itu gitu. Jadi saya bilang nggak ada gitu. Coba saya pikir mungkin ada other feasible sampai kayak dapat inspirasi gitu. Kayak ngobrol-ngobrol sama kamu. Lihat bagaimana apakah ini sesuai gitu, mudah-mudahan cocok gitu. Tapi kamu kira-kira dalam proposalnya kamu akan ada ngasihin semacam general apa namanya timeline gitu kan ya, timeline of like hours and paid payment terms kayak gitu-gitu itu semua sebentar di proposalmu lengkap kan ya seperti itu kan ya. Dimana semacam kayak mungkin ada semacam certain milestone kamu pay bla 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 bla. Betul ya Bu. Kayak gitu biasanya. Ya. Nanti saya bikin di Notion Bu biar lebih enak lihatnya atau Notion Spiner Asana kalau kamunya. Kamu latihan Asana? Oh iya ngerti Bu ya. Saya memang saya pernah pakai Jira, Trello, Asana, Notion, pernah semua tergantung klien. Ya, saya tahu juga. Saya pakai semua. Tapi sekarang saya udah udah pakai Asana ya udah pakai Asana aja. Oh Notion iya. itu kliennya yang pakai Notion itu udah nggak terlalu aktif. Jadi dia saya juga jarang pakai itu. Iya. Jadi itu aja sih. Saya mau ada ini meeting dulu sama ya.
Oh iya Bu. Yang di Ya, Amerika baru bangun. Oke, thank you ya. iya Bu. Aja saya soalnya gini deh, kadang-kadang saya slow response. Iya, Website saya ini agak sedikit delay, attributed to my ya, slow response. Tapi iya, iya. kamu just hangin there gitu loh. Kadang-kadang saya nggak ada kapasitasnya untuk balas gitu loh. Tapi Iya. saya akan kasih juga apa yang kamu perluin dari saya, misalnya logo, file-file tertentu yang Betul, penting gitu. ya Bu. Kasih saya list gitu apa, ntar saya minta tolong sama staff saya untuk gather semua dokumennya. Ya. Ya, sama itu mungkin di awal saya mungkin untuk secara garis besar saya akan biasanya usually saya akan ngasih semacam yang pertama itu saya ngasih untuk list untuk biaya desain dan database desain. Lalu jika udah di accept, udah approve, jadi paymentnya itu database desain dan UI design seperti ini. Lalu itu payment pertama. Lalu yang kedua untuk ngodingnya. Untuk ngodingnya nanti saya bikin milestone sendiri seperti apa kayak milestone fitur ini. Terus saya bikin report, bikin video atau kita video call kayak gini. Lalu lanjut ke milestone kedua ketika kelima delapan gitu. Kamu kepotong-kepotong sejak kamu bilang yang kedua itu, sebelum yang kedua itu. Setelah video-video itu maksudnya gimana? Nah, jadi gini Bu, saya ulang dari awal ya Bu ya. Saya biasanya usually pas ada project freelance itu saya bikin 2 tahap. Yang tahap pertama itu database design dan UI UX design. Itu untuk payment pertama. Lalu setelah di approve saya akan ngoding. Lalu saya di ngoding ini ada sekian milestone tergantung sekompleks dan sebanyak apa fiturnya. Lalu setiap milestone selesai, saya akan video call atau meeting dengan Bu Dewi, atau enggak kalau misalkan Bu Dewi sibuk, saya akan bikin video reportnya kayak seperti apa gini-gini. Lalu Bu Dewi approve, saya akan lanjut ke milestone kedua. Mungkin lebih enak kalau presentasi milestone video call biar langsung di approve. Oke, lanjut ke milestone kedua. Oke. Ya deh. Mungkin itu saja sih Bu. Ya. Oke. Iya, saya tunggu dah update-nya ya. Ya, saya akan kirim proposalnya Bu ya. Oke. Makasih ya. Ya, makasih juga Bu Dewi. Bye. Bye. Bos, lagi dorong dulu. Ini gak ada jaraknya. Mama ini lagi aku gak mungkin. Oh, iya, enggak,